Aya nu dugi ka asupan. Aya nu kasurupan. Aya wae. Oh. Ya pasti muncul. Oh, Aya mohon. wae nu ngajerit aya Pak. Nu ngajerit aya. Di siang. Kan banyak yang kesurupan mas. Kesurupan Mas. Aya nu katoe aja di ieu Pak abdi teh nya aya wae di Mohon. kali. Jadi pas lagi Menghadap ke sini. dianya lagi nongong gitu. Kita mah ulah ngalieu ka tukang kurpung teh agung teh pasieuna. Oh, ageung mohon karaosna Karawasnya mohon. Jantan ieu tempatnya terkenal keung we pokona namanya. Keung ieu mah. Keung. Kenapa ikut? Ikut Bedanya. Setelah mendapatkan cukup informasi, kami bersiap menuju bangunan gudang kosong yang menjadi sarang makhluk astral dan dikatakan cukup agresif. Sambil menyusuri semak belukar, Om Mantra mengatakan bahwa auranya mulai terasa pekat. Katanya bakal banyak yang jahil. Aku sebaiknya berhati-hati. Kita sekarang berada di dalam satu kompleks bangunan bekas pabrik ataupun bekas gudang yang cukup terkenal di daerah sini, di daerah Bandung ya, kita tidak sebutkan namanya. Kalau setiap ada yang masuk ke sini, bahkan siang hari pun sudah pasti digangguin. Itu ceritanya menurut warga sekitar. Makanya kita penasaran. Aku bersama Om Mantra di dalam channel Gigi Sejahtera Adventure. Penasaran pengen tahu seperti apa. Kita nggak tahu ya Om Mantra ya, di dalamnya bakal terjadi apa. Apakah ada yang mengganggu atau menampakkan diri atau bahkan lebih ekstrim lagi mencoba nakut-nakutin langsung. Kalau Mantra kita nggak tahu. Pintu masuknya ada di belakang kita. Kita akan langsung masuk. Saksikan terus videonya Gigi Sejahtera Adventure sampai selesai. Come on. Baru beberapa saat kami berada di dalam, tiba-tiba ada sosok besar yang mencoba mendekat dan bermaksud menyerang kami. Om Mantra dari awal memang sempat mengatakan, ini ada yang penasaran dengan kedatangan kita, dia bisa saja menyerang. Tapi aku tidak menyangka sama sekali mendapatkan respon secepat ini dari makhluk astral penghuni gudang di sini. Sosok besar yang sudah kita kenal dengan nama Gunderwo, sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera dan bertubuh besar. Gunderwo, sosok astral yang gemar berhuni di batu berair, bangunan tua, atau pohon besar yang teduh. Gunderwo, makhluk mistis yang berasal dari bahasa Sansekerta, Gandharva, memiliki aura emosi yang sangat besar dan mencoba untuk memakan atau menghancurkan hal-hal baik yang tercipta, berada di hadapan aku saat ini. Jatuh ya. Oke, jadi boleh ceritain sedikit Om Mantra. Jadi tadi kan Om Mantra bilang katanya nih ada yang mau coba-coba nih katanya gitu kan. Ya. Terus Om Mantra langsung mengambil aksi. Boleh ceritain sedikit kenapa bisa begitu tadi? Ya, dia kan gini, apa namanya, merasa terganggu. Terus kan saya udah bilang kalau kita tuh di sini kan ganggu, tapi mungkin ini emannya gitu ya. Dia penasaran bahwa dia juga ya mau menunjukkan bahwa ini wilayahnya gitu. Oh, iya. Jadi tadi dia mau serang ke sini. Ya udah, tempatnya disikat. Oke. Gitu. Cuman nggak saya pindahin ke dimensi Ya, gitu kan. Cukup memperingatkan aja ya, gitu ya. Oke. Jadi istilahnya ya jangan cobalah. Oke. Ya. Tapi ini semua tidak akan saya pindahkan ke membuka portal untuk masuk ke dimensinya karena tidak ada kepentingan kan. Betul. Kita jangan ganggu gitu. Ya. Kita kan udah baik-baik. Betul. Tapi dia mau nyerang, tadi kan mau nyerang kan. Ya. Udah ini, nanti ya kalau misalnya ini salah satu yang
pasti bakal masuk gitu. Oh gitu, oke. Pagar ini. Ya. Tapi kita udah dipagerin semua. Ya. Oke. Nah satu lagi, wujudnya tadi apa Om Mantra? Wujudnya besar tadi yang saya bilang hitam itu. Oh yang hitam besar itu. Jadi kalau orang akrab dengan sebutan Gundurwo ya. Oke. Itu kan memang kan punya kekuatan, punya keinginan untuk Gandharva ya. Gandharva tuh keinginan untuk berperangnya kan tinggi ya. Betul. Suatu wujud yang cikal bakalnya dari India kalau nggak salah ya. Iya. Gandharva ya. Gandharva itu kita sebut. Ya orang sana nyebut Gandharva itu Gandharwo. Gundurwo ya. Memang dia kan suka dipakai buat hal demikian ya. Betul. Perang, buat ngerusak, Ya. ngeganggu rumah-rumah. Betul. Wujudnya sama seperti yang sering digambarkan orang, hitam besar. Ya, hitam besar. Hitam besar ya. Oke. Sempat ada komunikasi lagi selama kita ngobrol atau kelihatannya lagi udah masuk ke boiler tadi tuh. ke boiler ya tadi Belakang ya. itu langsung lari. Ya. Oke. Udah kayaknya udah nggak ganggu. Kita udah pokoknya ke yang lain. Kita di sini nggak ganggu gitu. Ya. Kita hanya untuk bikin ya untuk pengetahuan aja. Betul. Ya. Lagi diam. Kalau yang ini wujudnya apa nih, Om Mantra? Ini, Hah? ini anak kecil. Jadi Yang ini? ini jadi ada. Om Mantra pegang ini. Coba boleh tunjukin kira-kira kalau saya ada di sini, sosoknya ada di mana? Coba tutup mata, Tutup mata. rasain. Sini nih. Ini nih, ini yang saya center. Nah ini di daun ini diam ya, kamu diam. Ya, turun. Nah, kepalanya itu. Nah, sekarang Sini ya ya. kepalanya lagi disentuh. Coba rasain gini. Akan terasa ada sesuatu. Diam. Karena saya suruh diam. Yang saya rasakan kayak ada ser gitu. Ya. Ser di tangan, ser gitu. Pada saat di titik tertentu ya di sini ya. Yang tadi Om Mantra bilang saya sedang menyentuh kepalanya. Saya membayangkannya lagi membelai kepalanya gitu. Tapi pada saat saya di sini, ininya tuh kayak ser gitu. Ada kerasa begitu gitu. Kontak energi. Nah, saya nggak tahu, nggak tahu pakai energinya salah seperti itu. Gitu. Jadi mungkin perasaannya kalau teman-teman seperti saya yang mungkin awam, itu rasanya kayak saat badan kita sedang panas, terus tiba-tiba kena hawa dingin atau sebaliknya, kayak ngerenyet gitu, bahasa Sunda tuh ngerenyet apa ya? Tapi dengan voltase yang sangat kecil sekali gitu. Jadi makanya kenapa mungkin Om Mantra suruh saya merem, suruh berkonsentrasi agar bisa lebih peka gitu ya. Tapi jadi kayak ngerenyet gitu sedikit si tangan gitu. Mungkin itu yang dimaksud Om Mantra saat saya sedang menyentuh kepalanya tadi. Seperti itu ya. Kedua, kita sekarang udah di posisi di lokasi yang di koridor yang berbeda, masih di komplek yang sama. Kita pertegas sekali lagi bahwa kedatangan kita ke sini tidak untuk merusak tatanan atau keseimbangan yang ada di sini, dan kita tidak akan merubah apapun yang ada di sini. Seperti itu. Kita datang murni hanya untuk pengen melihat kondisinya seperti apa, dan kita akan turut mendoakan buat teman-teman yang ada di sini juga, karena memang di lokasi sini itu yang pernah dipakai juga untuk uji nyali dan beberapa channel-channel besar seperti Uya Kuya, Jurnarisa dan lain. Katanya jahil-jahil gitu ya. Jadi kita akan mendoakan juga supaya saling menjaga keseimbangan, keharmonisan untuk tidak saling mengganggu seperti itu. Karena memang lokasinya di sini itu berdekatan sekali dengan pemukiman warga dengan pemukiman industri. Gitu, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di tempat-tempat serem kan agak jauh tuh lokasinya, kalau ini lokasinya tuh sangat berdekatan sekali gitu. Tapi begitu masuk ke lokasi sini, aura mencekamnya tuh langsung kerasa. Jadi lagi duduk-duduk di sini ya Om Mantra ya. Ya. Oke. Ini gambarannya seperti apa Om Mantra kalau boleh tahu? Apakah wujudnya memang anak kecil, manusia atau jin? Ini kategorinya ya mereka bangsa jin ya. Bangsa jin ya. Semuanya bangsa jin. Oh, oke. Kelompok. Jadi wujudnya sih mewujudkan seperti kebanyakan
kitos di sini ya, Ah, wujud kuntilanak, Oke. wujud ya tuyul-tuyul atau kayak wujud pocong sebelah situ ya. pocong sebelah sini ya, Mhm. dekat ranting pohon ini. Ya, Oke. nah itu wujud karena kan dipercaya sama masyarakat seperti itu. Jadi mereka Ya. menggunakan pakaian berdasarkan pikiran masyarakat. Ya, getaran memori ya dari manusia Mm-mm. percaya dan melihat sosok pocong, Ya. mereka akan memvisualkan seperti pocong. Ya, Seperti itu. Ya. jadi pikiran kita itu kan jadi energi yang membentuk kan dan semacam pakaian jadinya buat Ya. mereka gitu. Identitas. Identitas betul. Karena kita yang menciptakan identitasnya. Manusia itu kan pintar menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini kalau secara kacamata umum saya menyenter begini tuh, mereka bisa menerima refleksi dari cahaya ini nggak sih Om Mandra? Ya, ketika di center mereka minggir. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau posisi seperti ini tuh mengganggu mereka ya sebenarnya. Ya, mereka minggir karena mereka kan gak suka cahaya. Ya. Oke. Kita ada di salah satu bagian dari bangunan ini, di mana ruangan itu dulunya adalah ruangan, kalau tebakan saya adalah ruangan boiler. Dan tempat boiler ini itu adalah sebenarnya bentuk singgasana dari sosok yang boleh dibilang paling besar dan paling berpengaruh di areal sini. Sosok itu yang tadi mencoba atau mencoba Om Mandra seperti itu gitu ya. Dan kita akan ke dalam, kita akan izin sekali lagi, kita akan permisi dan kita akan perlihatkan seperti apa kursi singgasananya itu. Gitu. Ya, ini boleh dibilang ini sentralnya Om Mandra, benar nggak sih? Ya. Kalau di sini ya. Karena wujudnya dia lagi duduk begitu kan ya, lagi duduk seperti di singgasana, seperti gimana sih gitu. Jadi ada handling tangan gitu ya. Nah dia duduk Sedikit kesal. sedikit kesel karena mencoba Om Mandra, dan Om Mandra juga tadi sebenarnya tidak tinggal diam, terpaksa sebenarnya ya gitu. Ya. Gitu. Ya, seperti itu. Ini ya boilernya ya. Ya, ini boilernya memang, dan ini adalah perwujudan dari singgasananya seperti itu gitu. Boleh nyalain rokok? Ada ngomong apa nggak? Peace. Oke, ya mungkin saya tidak mengerti, saya minta maaf, tapi saya juga permisi. Saya nyalain rokok, perlu didoakan nggak sih? Atau hanya sekedar menyalakan rokok dan punya niatan aja? Ya, nyalain aja. Gitu ya. Oke. Untuk si Akang. Ya, buat si Akang ya. Manggilnya si Akang boleh ya? Akang, oke. Saya akan nyalain rokok untuk rokok. Ya. Dan saya akan persembahkan ini untuk Akang. Oke, Om Mandra, setelah kita explore tadi beberapa titik ya, kita ketemu beberapa wujud. Saya juga tadi sempat mencoba dan merasakan. Di luar dari keisengan mereka nih, apakah Om Mandra sudah mencoba melakukan sesuatu? Untuk apakah mendoakan atau gimana gitu? Oh iya, sebelum datang ke sini, saya udah blessing ya, blessing mereka. Udah bahwa kita itu bahwa tidak ada niat buruk. Ya. Saya berkati mereka, saya kirim doa untuk mereka semua yang ada di sini. Oke. Cuman ya tetap aja gitu, masih ada yang kena penguasa ya, jadi merasa bahwa kita masuk teritorinya dan kurang berkenan gitu sama ini, dan akhirnya ya mencoba tadi. Ya, seperti itu. Terakhir pada saat kita tadi udah selesai, saya juga ikut secara hati mencoba untuk mendoakan bahwa turut menyumbangkan doa agar tetap menjaga supaya tetap harmonis dan seimbang. Apakah salah kalau saya doa seperti itu, Mantra? Oh enggak ya. Karena memang di dunia ini kan ada keseimbangan ya. Kalau dalam mitologi Cina itu ada lambang hitam dan putih ya. Jadi itu harus selalu ada. Kayak sekarang kan juga kan malam itu yin kan. Betul, gelap. Siang itu yang. Kalau kita malam terus juga kita sakit. Siang terus juga kita sakit. Ya, betul. Jadi harus balancing. Mereka juga mau. Sebenarnya mereka itu kan menjaga kelestarian alam ya. Jadi kan dalam pikiran mereka itu ini alam yang tidak terjamah manusia akan selalu begitu supaya tetap menghasilkan sesuatu yang baik. Ya alam hutan itu kan menghasilkan
energi yang baik ya, jadi sejuk, jadi nyaman. Sebenarnya seperti itu sih mereka itu. Oke. Dan kita itu dianggap mengganggu setelah kita pergi. Ini mau dijadikan alam liar lagi sama mereka gitu ya. Oh, oke. Itu aja sih. Ya, Kan banyak yang kesurupan masal kesurupan masalah. pas pabrik sepatu. Pabrik sepatu. Udah lama ya di tahun 2001? Ya udah lama kosongnya. Udah lama ya. Cuman kalau agak malam mah pasti keluar yang di omongin yang kemarin. Oh, keluar. Loh. Center. Kulon ngiri kan dia, kulon ngiri. Kulon ngiri. Ikut ini kan. Tadi itu WD-nya. Ya, WD-nya. Kenapa Tolong ikut? ngiring ke dianya. Ikut deh. WD-nya. WD-nya. Ah ya mantap. Bapak Widi. So, habis terganggu kan ya. Bapak Widi. Dok, tadi tuh WD-nya. Kita turunnya. Bisa tuh. Ya. Ada ayah atas. Tadi kalau itu lah. Wah, Ya, Yus, ya. lihat ada ya tadi ya. Kalau itu tadi. Iya. Ya. Udah beres sebenarnya, tapi Om Mantra tadi melihat ada yang nempelin. Jadi ya diminta baik-baik lah ya, diminta baik-baik supaya tetap di tempatnya lah gitu. Jadi nggak usah ngekor-ngekor, nggak usah gimana gitu. Seperti itu ya. Tapi memang hawanya pekat sih teman-teman. Jadi orang awam pun kerasa. Gitu. Begitu keluar, relief gitu, enak. Ya, mudah-mudahan Pak Kasmin tadi sih udah langsung suruh pergi. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa. Nanti dipagerin lagi sama Om Mantra deh. Ya, gitu ya.